Muhammad Ridho Lazmi dengan NIM 21034003. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya dengan judul jurnal Konservasi Lamun untuk Keberlanjutan Sumber Daya di Perairan Pesisir Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki area padang lamun yang cukup luas dan destimasi mencapai 30.000 km kuadrat. Namun demikian, status padang lamun sebagai ekosistem paling penting di perairan pesisir Indonesia kurang dikenal seperti ekosistem lainnya, yaitu ekosistem terumbu karang dan mangrove. Selain itu, lamun adalah habitat penting keragaman jenis ikan komersial, ikan yang bermigrasi, kelompok burung air, maneter, dugong, dan kura-kura, serta berperan dalam stabilitas sedimen dan perlindungan pantai. Selanjutnya, lamun pada sistem ekologi di lingkungan laut berperan untuk mendukung komunitas ikan, terutama pada sebagian tahapan siklus hidup, sehingga sangat penting untuk keberlanjutan sumber daya perikanan pesisir. Nah, kemudian metode pengumpulan data yang dipakai oleh jurnal ini adalah metode sekunder, yaitu data dan informasi yang digunakan dalam artikel bersumber dari literatur, buku, jurnal, proseding, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan konservasi, asosiasi ikan dengan lamun, perlindungan padang lamun, dan status konservasi lamun di perairan pesisir Indonesia. Data dan informasi dianalisis secara deskriptif, yaitu melalui proses sintesis dan evaluasi untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat mempresentasikan fungsi ekologi lamun terhadap keragaman jenis ikan dan status konservasi lamun di luar kawasan konservasi perairan di perairan pesisir Indonesia. Nah, adapun hasil yang didapati oleh jurnal ini adalah yang pertama, asosiasi ikan dengan lamun. Keragaman spesies ikan di padang lamun disebabkan karena areal padang lamun terdapat kelimpahan makanan, tempat pembesaran, dan nilai tutupan lamun dapat memberikan tempat untuk bersembunyi dari predator. Nah, kemudian yang kedua yaitu perlindungan habitat lamun. Lamun di wilayah pesisir mendapat ancaman dari proses sedimen dan limpasan nutrien, gangguan fisik, invasi spesies, penyakit, praktek penangkapan ikan komersial, budidaya secara berlebihan, ganggang, dan pemanasan global telah menyebabkan degradasi lamun pada skala meter persegi hingga ratusan kilometer persegi. Oleh karena itu dibutuhkan inisiatif perencanaan sektor kelautan melalui koordinasi dengan perencanaan yang bersifat komprehensif, seperti perencanaan daerah aliran sungai yang terintegrasi dengan perencanaan wilayah pesisir. Nah, selanjutnya yaitu status konservasi lamun di perairan pesisir Indonesia. Padang lamun sebagai sasaran konservasi dari aspek ekologi telah memiliki kriteria yang cukup representatif sebagai sasaran konservasi untuk keberlanjutan sumber daya ikan. Kriteria 1 areal menjadi areal konservasi yang representatif adalah komprehensif yang dapat menggambarkan kemampuan suatu areal konservasi secara penuh untuk kelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian representatif yang menunjukkan kemampuan luas areal konservasi untuk menjamin kecukupan dari sejumlah individu dan spesies dapat hidup dalam jangka panjang. Adapun kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah lamun yang tumbuh dan berkembang pada lingkungan perairan pesisir, keberadaannya memiliki makna yang sangat esensial untuk survive-nya. Keragaman spesies ikan, nilai ekologi lamun yang cukup esensial bagi keragaman jenis ikan ditandai oleh banyaknya spesies ikan yang memanfaatkan lamun pada masa juvenil, pada saat ikan sudah dewasa, dan jenis ikan menggunakan habitat lamun pada semua siklus hidupnya. Adapun kelebihan pada jurnal ini adalah dikarenakan jurnal ini mengumpulkan data dengan cara sekunder,
sehingga dapat menghemat waktu, menghemat biaya, serta mudah dalam pengumpulan informasi. Kemudian adapun kekurangannya yaitu dikarenakan jurnal ini menggunakan data sekunder, jadi informasi yang didapat tidak akurat, dikarenakan penelitian ini diambil dari literatur atau jurnal-jurnal orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.